Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini mata pelajarannya dasar desain grafis. Ya, dasar desain grafis untuk kompetensi dasarnya adalah penggunaan aplikasi pengolah gambar vektor. Di sini kita menggunakan gambar vektor adalah aplikasinya CorelDRAW ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar, ini gambar brosur, gambar desain cover ya, desain sertifikat ya. Ini adalah hasil daripada aplikasi penggunaan aplikasi pengolah vektor. Hasil-hasilnya seperti ini. Jadi ketika Anda akan belajar menggunakan aplikasi pengolah vektor, hasil yang dapat Anda buat seperti ini ya, bayangannya. Jadi yang kita pelajari sekarang untuk bisa membuat desain seperti ini. Oke. Nah, ini salah satunya. Kemudian ini banner ya. Banyak macamnya, ini kita banyak menggunakan tools, nanti akan saya bahas fungsi-fungsi toolsnya ya sekilas. Oke. Dan ini pamflet ya, pamflet untuk promosi biasa digunakan di IG. Di sini saya mengambil dari free pick ya, itu ada tertulis di sini. Ini ada free pick. Oke. Dan ini juga sama hasilnya dari free pick saya ambil. Ya, bisa dilihat, kita akan belajar menggunakan dan mencontoh daripada desain ini nanti ya, setelah daripada presentasi ini. Nah, ini adalah desain kartu nama. Jadi tidak hanya untuk banner, tidak hanya untuk spanduk, jadi bisa untuk menghasilkan seperti kartu nama ya. Nah, itu. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini ada 5 ya. Pertama, peserta didik memahami fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan gambar berdasarkan fitur dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu mengoperasikan fitur dalam pengolah gambar vektor dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar vektor dengan kreatif ya. Yang terakhir, peserta didik mampu menampilkan gambar vektor hasil pengolahan. Ya, untuk yang terakhir ini adalah hasilnya seperti yang saya tunjukkan sebelumnya di apersepsi tadi. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke tools-toolsnya, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu gambar vektor ya. Gambar vektor itu adalah terbentuk dari kurva. Bukan kurva, karya dan garis ya. Nah, sebetulnya itu kurva ya, saya salah ketik ya. Nah, kurva dan garis, ukuran file penyimpanan kecil, detail gambar tetap itu dalam artian itu tidak pecah, tidak kotak-kotak ya. Nah, saat diperbesar dan kualitas tidak bergantung pada banyaknya pixel, karena di sini kita vektor ya, bukan pixel. Nah, oke. Kemudian ini adalah contoh gambar vektor ya. Ini ada gambar sepeda ya. Ketika kita memperbesar, maka hasil daripada gambar tidak kotak-kotak, masih tetap berupa garis ya. Bisa dilihat ini 3:1, ini 24:1 ya. Oke, bisa dilihat di gambar, itulah bedanya vektor dengan pixel. Oke. Nah, kemudian ini adalah tampilan aplikasi CorelDRAW ya. Nah, di situ ada title bar, ada menu bar, ada property bar, ada standard bar, docker, color palette, ruler, flyout, toolbox, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita coba untuk mengeksplor ketika kita membuka aplikasi setelah dari pengantar dari saya ini ya. Ini kita lihat ya, di dalam file itu ada tools apa saja, terlihat di sini ya, ada new, open, export, import, save as ya. Kemudian di edit ada undo, ada cut, ada copy, kemudian di view banyak macamnya di sini ya. Kemudian di layout ada insert page, ada duplicate page, ada delete page, dan lain sebagainya ya. Di objek juga ada ya, ada power clip. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan tools-toolsnya ya. Kemudian ada effect, di effect itu ada apa? Banyak nih, ada 3D, ada edges. Ya, bisa dilihat di sini bitmap, text table, windows, dan help. Ya, ini adalah tampilan menu di aplikasi CorelDRAW ya. CorelDRAW banyak macam, ada dari X3 sampai dengan yang sekarang ada X8 ya. Oke, nah ini tools-toolsnya di CorelDRAW, ada freehand ya, table, ada rectangle, ada zoom, ada freehand, banyaklah macamnya ya. Nah, ini adalah tools-tools yang dapat kita gunakan dan kita akan belajar fungsinya itu apa aja sih ya. Dari polygon, ada star, kita akan membuat objek dengan ini ya. Maka dari itu sebelum kita mencoba, kita harus tahu tools apa saja yang ada ya. Itu akan masuk dalam pembelajaran yang selanjutnya. Nah, ini ada modifikasi objek ya. Modifikasi objek itu ada penggabungan, ada pemotongan ya. Ada word itu penggabungan antara dua objek.
trim, ada pemotongan di antara dua objek, kemudian ada intersect, ada simplify, dan itu ada contoh hasil daripada pengaplikasian modifikasi objek ya. Ada back minus font, ada front minus back, ada create new object ya. Dan ini hasil-hasilnya ya. Nanti ini syarat menggunakan modifikasi objek ini harus dua objek ya, tidak bisa satu objek. Oke. Nah, ini dari penggabungan yang tadi, tools yang saya sampaikan barusan itu dapat menghasilkan desain yang seperti ini ya. Seperti awan ini. Awan ini terbentuk daripada objek-objek oval ya, digabungkan kemudian di weld ya untuk membuat objek ini terlihat dia bolong gitu ya. Itu kita bisa menggunakan tools yang di sini ada ya. Kita untuk membolongkan bisa back minus font ya, atau trim bisa juga ya. Oke. Kemudian menggali informasi. Nah, ini adalah tugas untuk peserta didik ya, menggali informasi. Jadi silakan peserta didik untuk mengeksplorasi fungsi-fungsi tools yang ada di aplikasi pengolahan gambar vektor minimal 5-10 tools. Nah, itu Anda ketik dan jelaskan, oh ini fungsi toolsnya itu apa aja. Ya, nanti kita akan review di depan, kita akan praktekkan. Nanti kalau ada yang kurang tepat, kita akan memperbaiki bersama-sama ya. Jadi di sini tidak ada salah benar, yang penting kita mau belajar bersama. Ya, oke. Nah, kemudian setelah dari menggali informasi, setelah review, kita akan melaksanakan yang namanya tugas mandiri. Di sini saya akan menjadi sebagai fasilitator ya. Saya akan memfasilitasi Anda ketika Anda mengerjakan tugas Anda tidak mengerti, bisa menanyakan kepada saya, atau ada hal yang kurang jelas bisa saya perjelas ya. Di sini tugasnya sangatlah mudah ya. Buatlah kartu nama dengan menggunakan fungsi tools yang ada di Corel. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD ya. LKPD sudah saya berikan soft copy tadi ya. Bisa dilihat langkah-langkahnya, toolsnya pun jelas. Kalaupun tidak jelas silahkan ditanyakan ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan ya, bukan di nomor di bawah ini, tapi tanyakan langsung kepada saya ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.